Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian nggak bosen ya guys ya melihat tampilan dari video insan yang seperti ini dan ngobrol-ngobrol insan yang banyak nggak pentingnya. Jadi seperti biasa guys, agenda kita pada video kali ini yaitu mau ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting, banyak basa-basi ya, karena memang insan nggak ada basic di dunia pendidikan jamur ya guys ya. Rata-rata ya otodidak sama curi-curi ilmu lah sana sini, jadi ya memang nggak pinter fokus pada satu titik ya, ngomongnya itu asal apa yang ada terlintas di pikiran insan ya udah itu aja yang dikeluarkan guys. Insan seperti ini guys, ya udah apa adanya aja lah, insan nggak mau terlalu gimana ya guys ya dalam buat video pun bukan untuk gimana-gimana, cuman sekedar hobi aja, hiburan. Masalahnya temanya ataupun topiknya ataupun judulnya ataupun pembahasannya penting nggak penting itu tergantung dari penilaian kalian ya guys. Kalau memang kalian butuh ilmunya, kalian butuh masukannya, ya kalian tonton. Kalau bisa diamalkan, syukur-syukur bisa berguna, bisa jadi amal jariah buat insan. Tapi kalau nggak suka ataupun nggak ada gunanya buat teman-teman, ya nggak usah ditonton, nggak apa-apa ya guys ya. Nah, jadi pada video kali ini seperti biasa guys. Nah, ini adalah tampilan dari Big Lock Jumbo ya guys ya. Ini yang udah panenan kedua, ini sepertinya udah agak ketuaan ya guys ya. Pelan semalam masih kecil guys, ya masih ke bawah gini tudungnya, tapi belum keriting ya guys ya. Jadi ciri-ciri jamur ketuaan itu seperti ini guys. Buat teman-teman kalian, buat teman-teman yang jamurnya kayak gini, kemudian ini kenapa bang kayak gini, ya nggak apa-apa, ini karena ketuaan aja, aturan dipanen semalam. Tapi hari ini belum dipanen juga ya guys ya, kemungkinan nanti sore lah. Jadi kenapa bisa seperti ini itu karena memang ketuaan, kemudian nutrisinya sebenarnya masih banyak, tapi pinheadnya cuma satu guys yang tumbuh di dalam. Nah, jadi ya seperti itu ya guys ya. Nah, kemudian yang ini adalah pinhead panenan kedua juga guys. Masih super ya guys ya, alhamdulillah. Jadi interval waktunya sekitar berapa ya, itu masih rahasia ya guys ya. Jadi nanti akan insan buatkan video sendiri soal Big Lock Jumbonya ini, berapa lama antara panen pertama dan panen kedua sampai udah bisa panen lagi itu berapa lama waktunya. Jadi ini renovasi kumbung insan udah hampir selesai guys. Jadi agak gelap di dalam, memang insan setel guys, setel agak gelap sedikit, tapi tetap masih ada cahaya ya guys ya, cahaya yang masuk. Nah, ini juga panenan kedua guys. Bisa lihat ini bekas panenan yang pertama, yang satu pinhead 4 on 4,5 ons. Nah, ini pinhead yang lainnya mulai balas dendam ya guys ya. Nah, jadi mulai bertumbuhan. Kita lihat besok-besok gimana hasilnya. Nah, jadi pada video kali ini topik insan yang mau insan bahas adalah sebenarnya ya pertanyaan dari dalam WhatsApp ya guys. Nah, jadi ada pertanyaan mungkin dari salah seorang ataupun ya mungkin pemula ya guys ya, yang masih membeli Big Lock. Jadi rata-rata memang pertanyaannya itu jamur kenapa panenan pertama itu kecil gitu ya guys. Nah, jadi kenapa panenan pertama itu kecil dan nggak bisa besar? Nah, sebenarnya itu banyak faktornya guys, karena itu bukan Big Lock buatan insan. Jadi banyak riset ataupun banyak hal-hal yang harus kita bongkar, mulai dari kandungan nutrisinya, jenis kayunya, kemudian airnya, kemudian bobot Big Locknya, kemudian jenis bibitnya. Karena ada jenis bibit yang memang tumbuh pertamanya itu kecil guys, kemudian nanti dia akan tumbuh kedua dan selanjutnya itu baru malah besar. Jadi ada juga faktor yang seperti itu. Beberapa faktor mungkin udah insan bahas sih guys di video insan. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami masalah serupa, di sini akan coba insan rekap. Yang pertama itu adalah faktor dari jenis kayu. Kalau misalkan panen pertama itu kecil, biasanya itu jenis kayu keras, dan kalian itu yang harus kalian lakukan itu ya sabar aja guys, sabar. Kemungkinan di panen kedua dan selanjutnya itu akan besar. Dan kalau misalkan kalian ada menggunakan penyubur, biasanya bisa guys, karena di panenan kayu keras itu biasanya Big Locknya itu memiliki nutrisi yang lebih banyak guys. Jadi ya
panenan kedua dan ketiganya itu malah lebih besar. Justru di panenan pertama itu karena dia kayunya adalah kayu keras, jadi belum terlalu lapuk ya guys ya. Nah, jadi karena memang jamur itu memakan nutrisi dari kayu yang udah lapuk, tapi jangan sampai lapuk kali, nanti nutrisinya ya udah habis ya guys. Nah, jadi itu guys. Nah, kemudian masalah yang kedua itu dari air. Biasanya kalau yang panenan pertama itu kecil, dia kadar airnya kecil ataupun sedikit ya guys ya. Nah, jadi karena memang batang jamur itu 65% sampai 70% itu kandungannya air ya guys ya. Kepadatannya itu air. Jadi kalau dipres kuat itu ya akan turun air dia guys. Nah, jadi kemungkinan kalau misalkan panen jamurnya itu kecil di panenan pertama itu berarti kandungan airnya sedikit ataupun kurang dari 55% ataupun 50%, karena insan biasanya kalau backlog itu mencampur airnya itu sampai 60-70%, karena kan dikompos ya guys ya, pasti nanti dia akan mengering sendirinya. Nah, jadi seperti itu guys, itu perlu kalian riset. Soalnya bukan backlog dari buatan insan ya guys ya. Jadi memang harus banyak faktor yang harus kalian pelajari sendiri karena kalian beli backlog. Tapi memang lebih afdol, lebih mutakhirnya ya tanya sama yang buat backlog ya guys ya. Tapi memang ada beberapa penjual backlog yang kurang welcome. Jadi pintar-pintar kalian lah guys cari jawaban dari tempat lain. Padahal sesungguhnya ya itu pertanyaan-pertanyaan itu sudah menjadi kewajiban yang harus dijawab oleh si pembuat backlognya. Jangan sampai nggak diberitahu ya guys ya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah bobot backlog guys. Nah, jadi faktor ini memang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang jamur guys. Jadi kalau misalkan backlog kalian itu di bawah 1,5, misalkan ada yang cuman 1 kilo atau 1,2, nah itu ya udah otomatis jamurnya ya kecil ya guys ya. Bisa dikatakan kecil itu karena ya memang ukuran jamur itu adalah 30% dari bobot backlog. Jadi kalau misalkan 1 kilo itu backlog yang ukuran 1 kilo, jadi kalau misalkan dijadikan jamur ya mungkin hanya murahnya sekitar 3 onan, kemudian dibagi dengan 3 kali atau 4 kali panen, berarti 1 kali panen ya hanya sekitar 0,7 on ya guys ya, nggak sampai 1 on. Nah, jadi faktor bobot backlog juga mempengaruhi dari hasil jamurnya, entah itu bobot airnya, entah itu bobot nutrisi kayunya, ukuran plastiknya juga berpengaruh guys. Nah, ini guys faktor yang ketiga. Kemudian faktor yang keempat adalah ini mungkin dari jenis bibitnya guys. Nah, jadi ada memang beberapa jenis bibit yang kalau memang tumbuh pertamanya itu kecil, biasanya dari faktor bibit biasanya yang kedua dan selanjutnya itu ya udah normal ya guys ya, udah normal besar. Yang penting bobot backlognya itu tadi guys minimal ya 1,4 1,5 lah untuk mendapatkan hasil jamur yang maksimal 4 on sampai habis periodenya. Dan faktor yang selanjutnya adalah ini baru faktor dari eksternalnya guys, yaitu dari kumbung. Biasanya kalau panenan pertama jamur itu kecil itu disebabkan karena sirkulasi udara di dalam kumbung itu kurang guys. Nah, jadi buat kalian yang teman-teman kumbungnya itu agak sedikit pengap, tertutup ataupun dindingnya batu permanen, nah ataupun dindingnya terpal seperti insan gini tapi atas sirkulasi udara kurang, nah itu bisa jadi faktornya yang membuat jamur itu tumbuhnya kecil guys. Karena insan juga udah pernah ngalami guys, oleh sebab itu insan buat ventilasi udara yang banyak supaya sirkulasi udara untuk jamur insan ini bagus. Karena pertumbuhan jamur itu juga membutuhkan oksigen ya guys ya. Karena saat udah tumbuh jamur gini dia mengeluarkan karbon dioksida, sehingga sirkulasi udara itu penting. Lihat bagaimana angin itu menembus dari paranet, kemudian dari celah-celah dinding, dari celah-celah terpal yang bolong-bolong. Jadi bukannya insan nggak mau mengganti, tapi ya memang standarnya ya seperti ini ya guys ya, sirkulasi udara lancar. Jadinya ya udah biarkan aja, yang penting jamurnya masih tetap tumbuh bagus normal, dan yang penting langit-langitnya nggak bocor. Makanya insan memburu memperbaiki langit-langit guys. Waktu itu langit-langitnya udah parah kali sih guys, sampai banyak kebocoran di mana-mana. Jadi ini sekarang udah lumayan rapet. Ada juga beberapa yang memang harus diperbaiki lagi, cuman nggak separah dulu lah ya guys ya. Nah, jadi sirkulasi udara itu penting ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya kenapa jamurnya kecil, ini udah insan buatkan videonya. Ini khusus untuk yang beli ya guys ya. Nah, tapi memang kalau lebih afdol itu tanya sama yang buat backlog. Kalau kalian beli backlog, tanya, bang ini jamurnya kenapa tumbuhnya seperti ini, kirimkan gambarnya, nanti akan diberikan solusinya.
Kalau misalkan dari segala jenis faktor internalnya udah benar, udah standar, berarti tinggal faktor eksternalnya, yaitu kumbung kalian guys, kurang sirkulasi udara. Ataupun kumbung terlalu padat juga bisa ya guys ya. Sirkulasi udaranya banyak, tapi ya susunannya ataupun kumbung yang kapasitas hanya 1000 diisi 2000 mungkin atau 1800. Nah, itu udah overload ya guys ya. Jadi harus dikurangin supaya sirkulasi udara di dalam lancar. Usahakan saat kita bernapas seperti ini udaranya seger ya guys ya. Jadi jamur juga seperti kita juga membutuhkan hawa segar, udara segar, suhu sejuk. Nah, seperti itulah standarnya guys. Nah, jadi itu aja lah guys, mungkin ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tilam. Maaf kalau banyak melenceng ke sana kemari. Memang Insan bisanya seperti itu ya guys ya, nggak bisa fokus. Jadi apa yang ada dalam pikiran Insan itu aja yang Insan ucapkan. Semoga tidak ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, tidak ada kata yang menyinggung master. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share video ini kepada teman-teman. Semoga semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan sukses di usaha ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.